Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai 36. Yohanes 13 ayat 31 sampai 36. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Judul renungan kita hari ini adalah memakai cara pandang Tuhan. Ditulis oleh Kathy Irvin. Sahabat suara kasih, kita harus berdiri di hadapan satu sama lain secara transparan. Mungkin tidak mudah membawa diri kita yang sebenarnya di depan orang lain. Tetapi tahukah Anda bahwa itu penting sekali? Apa yang akan dilihat orang lain? Apakah mereka akan melihat keegoisan atau kesombongan? Akankah mereka melihat kehidupan yang egois, atau melihat kehidupan yang melayani, penuh kasih dan perhatian? Sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus, saya tahu bahwa perjalanan saya dengan Tuhan harus mencerminkan bagaimana Kristus ada atas semua orang setiap hari. Saya gagal, tetapi saya terus mencoba setiap hari untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya, yaitu untuk mengasihi semua orang. Saya pikir sebagai identitas orang Kristen, mempraktikkan kasih itu sangat penting. Itu sebabnya Allah sangat menekankan hal ini di sepanjang isi Alkitab.
Seperti Yohanes 13 ayat 34 yang mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Roma 12 ayat 10 juga mengatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat." Serta 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa mengasihi adalah perintah, bukan pilihan. Jadi bagaimana kita menerapkannya? Pertama-tama, taatilah perintah Tuhan, lalu kita perlu meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Hal ini sangat sulit untuk kita lakukan saat menemukan bahwa yang harus kita kasihi adalah musuh kita, tapi kita harus mengasihi mereka, dan memandang mereka melalui cara pandang Tuhan. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Dia adalah Sang Pencipta kasih. Jika kita tinggal bersekutu erat dengan Dia, kita mengenal sifat dan karakternya, tidak akan sulit untuk mengenakan kasih dan kerendahan hati kepada orang lain, bahkan jika mereka tidak pantas menerimanya. Sahabat Suara Kasih, saat Anda bangun di pagi hari, Anda mengenakan pakaian apa adanya. Kita juga harus mengenakan baju zirah kasih kita. Kita harus mengenakan pakaian pujian kita setiap hari untuk menghadapi kehidupan, tapi jangan berhenti sampai di situ. Ingatlah untuk membuat kita juga penuh di dalam kasih-Nya. Marilah kita renungkan, luangkan waktu untuk mencari cara bagaimana Anda menunjukkan kasih Anda bagi orang lain yang membutuhkan. Percayalah, saat Anda taat melakukan cara pandang Tuhan terhadap dunia, dunia akan berubah sesuai dengan cara pandang Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, "Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami,
untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.